Today, the Department of Justice announces the takedown of the dark web market Alpha Bay. This is the largest dark market web place takedown in world history. Pada Juli 2017, seorang pria tengah duduk di depan laptopnya di suatu villa yang berada di Bangkok, Thailand. Di dalam dunia maya, ia dikenal dengan nama samaran Alpha 02 dan hidup dalam kemewahan dan memiliki mobil-mobil mahal dan merasa aman dan nyaman hidup di Thailand. Hingga suatu hari, ia mendengar suara dentuman keras di depan rumahnya. Terlihat seorang wanita yang menabrak mobilnya ke gerbang rumah. Tanpa disadari, wanita tersebut adalah seorang agen mata-mata Thailand yang sedang menyamar dengan tujuan untuk menangkap seorang raja deep web. Di tahun 2014, muncul sebuah website baru di deep web yang bernama Alphabay, sebuah situs yang berbasis jual beli barang dengan skala internasional yang pada awalnya menjual sebuah data curian dan kartu kredit curian. Ini telah berkembang lebih besar dari pendahulunya, yaitu Silk Road. Silk Road sendiri merupakan pasar gelap yang muncul pada tahun 2011 yang memiliki lebih dari 100.000 pengguna aktif. Silk Road sendiri sangat populer di kalangan penjual dan pembeli obat-obatan terlarang karena situs ini menawarkan sebuah keaslian barang dan transaksi. Seperti yang kita ketahui, di pasar deep web sangat banyak situs jual beli yang melakukan penipuan atau scam. Namun setelah 2 tahun situs ini beroperasi, operator sekaligus pemilik Silk Road ditangkap oleh kepolisian, sehingga pengguna situs website Silk Road berpindah ke sebuah situs baru yang bernama Alphabay. Situs yang dibuat seseorang yang menjuluki dirinya sebagai Alpha 02 ini memiliki jenis barang dan fitur yang lebih lengkap yang memudahkan para pembeli memilih barang yang sesuai mereka inginkan. Layaknya situs jual beli online pada umumnya kita gunakan. Dengan fitur dan tingkat keamanan yang tinggi tersebut, dalam waktu 1 tahun peluncurannya, Alphabay memiliki 200.000 pengguna dan 40.000 penjual aktif. Dan pada tahun 2017, Alphabay memiliki 400.000 item atau barang yang tersedia di website tersebut. Dari obat-obatan terlarang, paspor palsu, SIM palsu, kartu kredit, senjata, uang palsu, hingga pencucian uang dan barang terlarang lainnya. Dalam transaksi jual belinya, Alphabay hanya menggunakan mata uang yang berupa Bitcoin. Hal tersebut bertujuan untuk privasi pembeli dan penjual. Seperti platform jual beli pada umumnya, Alphabay mendapatkan hasil dari transaksi penjualan barang dengan mendapatkan bagian 3-5% dari hasil penjualan barang. Dan dalam sehari, Alphabay mampu meraup keuntungan lebih dari $500.000 per harinya. Dalam menjalankan bisnis gelapnya, Alpha 02 dibantu oleh tangan kanannya yang bernama T-Snake. T-Snake lah yang membantu Alpha 02 untuk menangani semua transaksi dan komunikasi ke pengguna website Alphabay. Namun, di balik kejayaan dan kesuksesan Alphabay yang merajai pasar deep web, terdapat sebuah kesalahan fatal di awal pembuatannya yang membuat sang admin atau Alpha 02 tertangkap. Menanggapi pesatnya pertumbuhan situs ilegal tersebut, pemerintah Amerika Serikat membentuk sebuah operasi gabungan yang terdiri dari beberapa negara seperti Amerika, Kanada, Thailand, dan Europol yang dipimpin oleh FBI dan DEA. Operasi tersebut diberi nama Operasi Bayonet, yang bertujuan untuk mencari dan menangkap sang pemilik Alphabay dan mencari tahu di mana letak server Alphabay berlokasi. Dengan mengetahui hal tersebut, mereka dapat menutup ataupun menyusupi secara rahasia dan melacak operator yang menjalankan situs tersebut. Namun, di dalam deep web, pengguna harus menggunakan Tor browser sebagai alat untuk masuk ke dalam deep web, yang mana permintaan situs web tersebut diarahkan melalui sejumlah server acak di seluruh dunia, sehingga sangat sulit untuk melacak keberadaan operator berlokasi. Dan karena itulah, penyidik melakukan berbagai cara untuk membongkar perdagangan ilegal ini, dengan menyamar menjadi seorang pembeli dan membeli sebuah barang di situs Alphabay, dengan harapan penyidik menemukan sebuah petunjuk dari para penjual. Namun, Alpha 02 selalu mengambil tindakan pencegahan dalam melakukan suatu hal, hingga para penyidik pun mengalami kebuntuan.
seorang agen rahasia DIA mendapatkan sebuah pesan email dari seorang yang tak dikenal. Email tersebut berisi sang admin yang mengirimkan pesan kepada pengguna di saat awal peluncuran AlphaBay yang pertama kalinya, di mana setelah pengguna baru mendaftar akun AlphaBay, sang admin mengirimkan sebuah pesan menggunakan email pribadinya, yaitu pims_alex_91@hotmail.com. Dari informasi tersebut, para agen menemukan bahwa email tersebut terhubung ke beberapa akun media sosial seperti platform dating apps. Di dalam akun tersebut terdapat foto-foto dari seorang pengguna yang bernama Alex, dan di dalam akun tersebut tercantum kota di mana dia dilahirkan, yaitu Trois-Rivières, Quebec, Kanada. Para penyidik juga menemukan akun yang terhubung dengan profil LinkedIn, di mana Alexandre menjelaskan bahwa dia bekerja sebagai programmer dan memiliki perusahaan sendiri yang bernama EBX Technology. Dan para penyidik menemukan hal baru di akun Facebook tunangannya yang berada di Thailand. Penyidik menemukan foto-foto Alexandre di dalamnya. Petunjuk-petunjuk tersebut mengarahkan penyelidik ke suatu tempat di Asia, yang lebih tepatnya di ibu kota Thailand. Dengan bantuan pihak otoritas Thailand, tim gabungan yang terdiri dari DIA, FBI, Polisi Federal Belgia, dan Kepolisian Thailand melakukan penyelidikan mengenai lokasi dan tempat di mana Alexandre tinggal. Dari hasil penyelidikan tersebut, penyidik menemukan keberadaan Alex di salah satu vilanya dan mengamankan setiap gang dan mengepung rumah Alexandre. Dan para anggota menangkap Alexandre di kediamannya tanpa melakukan perlawanan. Namun, pada tanggal 12 Juli 2017, Alexandre meninggal akibat mengakhiri hidupnya sendiri sebelum dia diekstradisi ke Amerika Serikat.